Selamat sore, di sini saya akan mempresentasikan wayang kulit. Sebelumnya saya Regita Anggraini. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Narasi wayang kulit seringkali berkaitan dengan tema utama kebaikan dan kejahatan. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan oleh sekelompok nagaya dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak blecong, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang atau lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana, tetapi tak dibatasi hanya dengan pakem tersebut. Ki Dalang bisa juga memainkan lakon carangan atau gubahan. Beberapa cerita diambil dari cerita Panji maupun kisah rohani dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Wayang kulit lebih populer di Jawa bagian tengah dan timur. Keterangan tentang wayang kulit bermaktub pula pada relatif di Candi Jadi Jawa Timur abad ke-10 seperti Candi Surawarna, Candi Jago, Candi Tiga Wangi, dan Candi Panataran. Kehadiran wayang kulit dalam relief candi di 3 tempat berbeda menunjukkan kesenian ini telah menyebar di berbagai daerah. Lakon dalam pertunjukan wayang kulit masa Islam masih mengambil kisah-kisah dari Mahabharata. Tapi pendakwa Islam memasukkan beberapa istilah dan tokoh baru dalam lakon-lakon itu. Antara lain 4 tokoh lucu yang dikenal sebagai penawakan, Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara ikut memberi warna baru bagi wayang kulit. Para penyebar agama Katolik dari Syarikat Jesuit pada masa kolonial mengikuti jejak pendakwa Islam dalam menggunakan wayang kulit sebagai media penyebaran agama. Meski wayang kulit di sejumlah wilayah begitu terbuka terhadap sentuhan baru, wayang kulit di Yogyakarta dan Surakarta masih mempertahankan model pakem. Artinya, pedalang di sana membuat sejumlah ketentuan tentang pementasan wayang kulit, mulai bentuk wayang, lakon, tokoh-tokohnya, sampai peralatan teknis lainnya. Sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki sejumlah sekolah tinggi dengan jurus pedalangan. Dari lembaga inilah kemungkinan baru terhadap pengembangan wayang kulit bergulir. Pementasan wayang kulit beberapa kali keluar pakem, seperti lakon, cerita, tokoh, dan hal-hal teknis pemakaian layar digital, serta teknologi terbaru. Meski wayang kulit kini tampil dalam beragam wajah, pertunjukan ini tetap memikat dan lestari. Masing-masing tipe pertunjukan punya penggemarnya. Orang-orang dari negeri jauh pun rela datang ke Indonesia untuk mempelajari sejarah dan bentuk-bentuk pertunjukan wayang kulit, untuk kemudian digulirkan dalam bentuk baru di negara mereka masing-masing. Wayang kulit adalah kesenian yang tinggi martabatnya, bahkan merupakan kesenian klasik tradisional yang adiluhung. Karena itu, perlulah kita melestarikan wayang kulit. Jangan sampai hilang dari pengetahuan generasi muda, apalagi sampai terkalahkan oleh budaya dan kesenian asing. Kata wayang
dapat diartikan sebagai gambar atau tiruan manusia yang terbuat dari kulit, kayu, dan sebagainya untuk mempertunjukkan suatu lakon atau cerita. Lakon tersebut diceritakan oleh seseorang yang disebut dalang. Berdasarkan teori, perkembangan wayang kulit sudah berlangsung sejak lama dengan melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari ditemukannya dalam bentuk relief candi hingga berkembang seperti sekarang. Wayang sendiri memiliki beberapa jenis seperti wayang beber, wayang madya, wayang klitik, wayang golek, wayang kulit, dan beberapa lainnya. Proses pembuatan wayang kulit sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari penyiapan bahan dasar sampai pemasangan gapit. Namun tenang aja, dalam channel Waton Pak ini terdapat video tutorial yang mengajarkan pembuatan wayang kulit, cocok bagi kalian yang ingin melestarikan dan belajar membuat wayang kulit.